mereka saling tukar-tukaran telepon. Mestinya Lili Pantauli, terutama Lili Pantauli, menyadari bahwa di dalam dirinya terikat dengan larangan kode etik, bahwa dirinya tidak boleh bertemu dengan orang yang tersangkut perkara. Setelah saya membaca pertimbangan hukum Dewan Pengawas KPK dalam putusannya pada tanggal 30 Agustus 2021 kemarin, saya sendiri terkejut dan kecewa. Mengapa saya terkejut dan kecewa? Karena saya lihat temuan Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pimpinan komisi itu terungkap banyak fakta di mana Ibu Lili Pantauli Siregar selaku Wakil Ketua KPK mengadakan kontak komunikasi secara intens dengan M. Syahrial yang adalah Wali Kota Tanjung Balai, dan perkaranya sedang ditangani oleh KPK sejak 2019. Perkara M. Syahrial di KPK dinyatakan dalam tahap penyelidikan, di mana dia pertama kali diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyelidikan itu bulan September tahun 2019. Untuk pertama kali M. Syahrial diperiksa. Artinya pada waktu Ibu Lili Pantauli menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, perkara M. Syahrial sudah ditangani terlebih dahulu oleh KPK. Nah, masalahnya ya, mengapa dalam temuan yang mencengangkan, ya saya anggap ini mencengangkan karena semua hal secara detail diungkap oleh Dewan Pengawas KPK dalam pemeriksaan kemarin. Tetapi kenapa putusan akhir Dewan Pengawas hanya memberi sanksi atas pelanggaran dinyatakan sebagai pelanggaran berat, tapi kok sanksinya hanya pemotongan 40% dari gaji pokok? Ini yang saya anggap keputusan ini loyo. Temuannya mencengangkan, tetapi sanksi yang diberikan itu sama sekali tidak mendidik, sama sekali tidak membangkitkan gairah, ya, sama sekali tidak membangun citra KPK ke depan seperti apa. Karena dilihat dari perilaku aktivitas Lili Pantauli terkait dengan M. Syahrial, maka daya rusak yang dihasilkan atau daya rusak yang ditimbulkan dari aktivitas Lili Pantauli ketika berhubungan dengan seorang M. Syahrial itu sangat merugikan KPK sendiri. Jika kita bandingkan sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap seorang penyidik bernama Stefanus Robin Patuju, yang sama-sama mereka berada dalam satu rangkaian kasus yang sama, ya, itu Dewan Pengawas memberhentikan Stefanus Robin Patuju sebagai penyidik dengan tidak hormat akibat perilaku penyidik Stefanus Robin Patuju yang melakukan kontak dengan M. Syahrial yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Hanya bedanya Robin Patuju terbukti menerima sejumlah uang dari pihak M. Syahrial agar perkaranya bisa dibantu di KPK. Nah, mestinya Dewan Pengawas pun dalam putusannya memberikan sanksi berat berupa memberikan meminta kepada Lili Pantauli supaya mengundurkan diri sesuai dengan salah satu sanksi pelanggaran berat yang diatur di dalam peraturan Dewan Pengawas KPK. Ini yang tidak dilakukan.
Jadi saya katakan tadi bahwa keputusan Dewan Pengawas KPK tidak mendidik, tidak memperbaiki citra yang sudah dirusak akibat perbuatan Lili Pantauli. Padahal perbuatan Lili Pantauli berdasarkan kesimpulan Dewan Pengawas itu ada dua. Ya. Pertama, dianggap menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Kedua, terbukti berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, dalam hal ini Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, dan pimpinan KPK yang bertemu langsung ya dengan orang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, itu menurut pasal 36 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, di pasal 36 itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ya, pimpinan KPK dilarang melakukan pertemuan secara langsung atau tidak langsung dengan orang, dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Jika itu terjadi, maka itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya 5 tahun. Jadi seharusnya Dewan Pengawas pun dalam pertimbangan hukumnya harusnya merekomendasikan supaya selain dia mengundurkan diri atau dia berhenti, juga direkomendasikan supaya terhadap kejahatan sebagai pimpinan KPK bertemu dengan tersangka yang perkaranya sedang ditangani KPK itu diproses secara pidana korupsi oleh KPK, atau dia diberhentikan secara tidak hormat seperti halnya Robin dengan proses pidana. Jadi saya lihat putusan Dewan Pengawas KPK sama sekali tidak memperbaiki citra KPK yang akhir-akhir ini boleh dikatakan gonjang-ganjing karena berbagai masalah. Harusnya ini menjadi momentum untuk Dewan Pengawas memperbaiki. Kalau yang salah dan tidak memenuhi kriteria, lebih baik buang. Untuk apa dipertahankan? Karena rentetan peristiwa yang diungkap oleh Dewan Pengawas itu betul-betul tidak bisa dibantah oleh Lili Pantauli. Mestinya kalau dilihat dari rentetan kejadian yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, ya, mereka kan sudah mengungkap bahwa awal perkenalan antara Lili Pantauli dengan M. Syahrial itu adalah di bulan Februari atau Maret tahun 2020 ketika berada dalam pesawat dari Medan menuju Jakarta. Itu perkenalannya. Ya. Kemudian begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, perkenalan itu dilanjutkan dengan obrolan, selfie bersama. Kemudian Ibu Lili ini meminta tolong kepada M. Syahrial supaya membantu adiknya yang kebetulan punya hak atas sejumlah uang di PDAM di Tanjung Balai yang sudah sekian lama ditagih-tagih tetapi tidak dibayar. Lalu M. Syahrial menyanggupi, oke Bu, nanti saya bantu. Begitu. Kemudian mereka saling tukar-tukaran telepon. Nah, pada saat tukaran-tukaran telepon, nomor telepon itu, saat itu juga mestinya Lili Pantauli, terutama Lili Pantauli, menyadari bahwa di dalam dirinya terikat dengan larangan kode etik dan terikat dengan larangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 36, bahwa dirinya tidak boleh bertemu dengan orang yang tersangkut perkara. Karena peristiwa itu di bulan Maret tahun 2020. Sedangkan penyelidikan terhadap kasus Syahrial di KPK mulai September 2019. Tidak mungkin Lili Pantauli tidak tahu bahwa Syahrial ini punya masalah di KPK. Itu satu. Kemudian di bulan Juli, ya, di bulan Juli tahun 2020 justru Lili Pantauli yang menelpon Syahrial. Teleponnya itu berisi intimidasi yang dilakukan oleh Lili terhadap Syahrial. Dia menyatakan apa? Di mejaku ada namamu, ya. Dia bilang di meja saya ada namamu, ya. Kamu bikin malu aja.
hanya 200 juta rupiah masih kau ambil. Nah, mengapa saya katakan ini intimidasi? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, semua pimpinan KPK yang lain menyatakan pimpinan KPK tidak pernah menangani atau membaca berkas yang sedang dalam penyelidikan atau penyidikan. Semua membantah tidak memiliki. Artinya dari pernyataan bahwa semua pimpinan KPK tidak memiliki berkas yang sedang dalam penyelidikan atau penyidikan, berarti apa yang dinyatakan oleh Lili bahwa di mejaku ada namamu itu bisa hanya sebagai rekayasa, atau bisa juga berkas itu benar tetapi didapatkannya secara tidak sah karena tidak boleh kan. Nah, jadi dia mengintimidasi bahwa di mejaku ada namamu, masa 200 juta kau ambil juga. Itu pernyataan. Jadi dia yang inisiatif. Artinya pada saat dia kontak itu dia tahu bahwa Syahrial ini perkaranya ada di KPK. Sementara dia seharusnya tidak boleh melakukan itu karena itu dilarang oleh Undang-Undang Pasal 36 tadi dan juga dilarang oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pimpinan KPK. Dia lakukan itu. Kemudian pada Oktober 2020 sebaliknya Syahrial yang menghubungi Lili Pantauli. Syahrial menyatakan bahwa Ibu Lili supaya membantu perkaranya dalam kasus jual beli jabatan yang pada waktu itu didengar bahwa akan ada penggeledahan di Tanjung Balai. Jadi artinya peristiwa penggeledahan di Tanjung Balai itu sudah bocor. Yang selama ini jarang terjadi bocor itu, jarang terjadi. Nah, masalahnya siapa yang membocorkan? Dugaan saya bisa saja oleh Robin, karena baik Robin Patuju maupun Ibu Lili Pantauli sama-sama berada dalam satu subjek ini, Syahrial. Syahrial juga meminta bantu ke Robin Patuju melalui peran Aji Samsudin. Kemudian Syahrial juga meminta bantuan kepada Ibu Lili Pantauli sebagai pimpinan. Nah, sehingga sekarang ini kita berkepentingan mendesak KPK supaya kembangkan ini. Apakah ada kesadaran bersama, sama-sama saling tahu bahwa mereka ada dalam satu pekerjaan yang menangani untuk menyelamatkan Syahrial atau tidak? Apakah ada hubungan antara Robin Patuju dengan Lili Pantauli? Karena peristiwa pertemuan ini hampir bersamaan waktunya, ya, di peristiwa tahun 2020 sampai dengan 2021. Ini yang KPK seharusnya dengan adanya putusan Dewan Pengawas KPK kemarin, KPK harus langsung menetapkan bahwa perkara keterlibatan Lili Pantauli dalam melakukan kontak komunikasi secara aktif dengan pihak yang perkaranya ditangani oleh KPK yaitu M. Syahrial masuk dalam tahap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Dia tidak boleh berhenti di keputusan Dewan Pengawas. Karena keputusan Dewan Pengawas ini sangat lunak, ya. Justru tidak mendidik, tidak akan memperbaiki citra KPK. Karena rentetan peristiwa ini sebetulnya menggambarkan karakter Lili Pantauli ini tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai pimpinan KPK.